Suara lembut seorang wanita aku masih ingat saat pertama kali bertemu dengannya di bangku kuliah. Dia, dengan senyum hangatnya yang menenangkan, berbagi mimpi-mimpi besarnya denganku. Kami sama-sama dari keluarga sederhana, tapi kami punya impian yang menggunung. Setiap malam, di bawah langit Jakarta yang penuh bintang buatan, kami duduk di atap kos sambil merangkai rencana masa depan. Dia ingin membangun startup teknologi yang bisa membantu ribuan UMKM Indonesia. Aku bermimpi memiliki brand fashion yang ramah lingkungan. Tapi hidup tak seindah rencana yang kami lukis. Setelah lulus, kami mencoba berbagai hal. Dia bekerja dari satu startup ke startup lain, sementara aku berjualan online sambil bekerja sebagai visual merchandiser di sebuah mall. Sayang, aku dapat tawaran kerja di startup baru, katanya suatu malam. Matanya berbinar penuh harap. Tapi 3 bulan kemudian, startup itu gulung tikar. Tabungannya ludes untuk membayar kos. Aku pun tak lebih beruntung. Produk fashion pertamaku hanya terjual 5 pieces dalam sebulan. Vendor mengeluh karena pesananku terlalu kecil. Rasanya ingin menangis setiap melihat tumpukan baju yang tak kunjung laku. Mungkin kita terlalu naif, bisikku suatu malam saat kami duduk di warung kopi pinggir jalan. Mungkin mimpi kita terlalu besar. Dia menggenggam tanganku erat. Kamu ingat kata Bapak, jatuh itu biasa, yang luar biasa adalah bangkit lagi. Air mataku menetes. Ya, bapaknya yang tukang becak itu selalu punya kata-kata yang menguatkan. Seperti saat dia meminjamkan seluruh tabungannya untuk modal usaha anaknya, tanpa ragu. Kami mencoba lagi, dan lagi. Dia mulai freelance sebagai developer sambil mengembangkan prototipe aplikasinya. Aku belajar digital marketing dari YouTube, mengoptimalkan sosial media untuk produk fashionku. Kadang, di tengah malam, aku masih menemukannya tertidur di depan laptop. Atau dia mendapatiku menangis diam-diam karena pesanan yang dibatalkan customer. Tapi kami tak menyerah, karena kami tahu, di balik setiap kesulitan, ada harapan yang menanti. Kita akan berhasil, bisiknya setiap kali aku mulai goyah. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi kita akan sampai di sana. Dan disinilah kami sekarang, masih berjuang, masih jatuh bangun, tapi setidaknya kami berjuang bersama. Karena kadang yang kita butuhkan bukan jalan yang mudah, tapi tangan yang tak pernah lepas menggenggam. Suara lembut pria teman-teman yang sedang berjuang di luar sana. Ingatlah bahwa setiap orang punya ceritanya sendiri. Cerita kami mungkin mirip dengan ceritamu, atau mungkin berbeda sama sekali. Tapi satu hal yang pasti, kamu tidak sendiri, karena setiap mimpi layak untuk diperjuangkan. Suara lembut, penuh empati. Kamu tahu, terkadang kita terlalu sibuk mengejar mimpi sampai lupa bahwa di sekeliling kita ada orang-orang yang selalu ada, yang tak pernah lelah mendukung setiap langkah kita. Seperti Rani dan Dimas, 2 sahabat yang sama-sama memiliki mimpi besar. Rani dengan cita-citanya menjadi penulis novel terkenal, sementara Dimas ingin membangun startup teknologi yang bisa membantu banyak orang. Mereka sering menghabiskan waktu di kafe kecil di sudut kota. Di sana, di antara aroma kopi yang menghangatkan, mereka berbagi cerita tentang kegagalan demi kegagalan yang mereka hadapi. Naskah Rani yang kesekian kalinya ditolak penerbit. Proposal startup Dimas yang belum juga mendapat investor. Tapi tahukah kamu apa yang membuat mereka tetap bertahan? Bukan karena mereka tidak pernah gagal. Justru karena mereka selalu ada untuk satu sama lain saat kegagalan itu datang. Saat Rani hampir menyerah dengan mimpinya, Dimaslah yang mengingatkannya tentang betapa indahnya cerita-cerita yang dia tulis. Kamu nggak menulis untuk penerbit, Ren. Kamu menulis karena ada cerita yang perlu kamu bagikan ke dunia. Dan ketika Dimas mulai ragu dengan idenya, Rani yang pertama kali mengatakan, Mas, startup kamu itu bisa bantu banyak orang. Jangan nyerah dulu, aku yakin akan ada yang melihat potensinya. Perlahan mereka mulai memahami bahwa kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kita sampai ke tujuan, tapi tentang pembelajaran yang kita dapat di sepanjang jalan. Tentang tangan-tangan yang menopang kita saat kita terjatuh. Tentang pelukan hangat yang menguatkan saat kita merasa tak mampu melangkah lagi. Rani akhirnya mulai menulis blog, berbagi cerita pendek yang mendapat respons luar biasa dari pembacanya. Dimas memulai dari proyek kecil-kecilan,
membangun portofolio yang solid sebelum mencoba peruntungan yang lebih besar. Mereka belajar bahwa mimpi tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Terkadang, mimpi itu tumbuh dan berevolusi bersama kita. Yang terpenting adalah kita tidak berjalan sendirian. Di tengah perjalanan mengejar mimpi, mereka menemukan makna persahabatan yang sesungguhnya. Bahwa keberhasilan terasa lebih manis ketika ada seseorang yang bisa diajak berbagi kebahagiaan. Bahwa kegagalan terasa tidak seberapa ketika ada yang merangkul dan mengatakan, "Ayo, kita coba lagi." Mungkin kamu juga sedang dalam perjalanan mengejar mimpimu. Mungkin kamu merasa lelah atau bahkan mulai ragu. Tapi ingatlah, di sekelilingmu ada orang-orang yang siap mendukungmu, yang melihat potensi dalam dirimu, bahkan ketika kamu sendiri tidak melihatnya. Karena pada akhirnya, mimpi bukan hanya tentang pencapaian, tapi tentang perjalanan yang kita tempuh bersama orang-orang yang kita sayangi. Tentang tawa yang kita bagi di tengah kesulitan, tentang pelukan yang menguatkan di saat lemah. Dan mungkin itulah mimpi yang sesungguhnya. Bukan gelar, bukan pencapaian, tapi tentang menemukan orang-orang yang akan berjalan bersamamu, yang akan merayakan setiap langkah kecilmu, yang akan tetap di sisimu bahkan ketika mimpimu berubah arah. Jadi, mari kita berhenti sejenak, lihat sekeliling kita, apresiasi mereka yang selalu ada. Karena dalam dekapan mimpi kita, ada kehangatan persahabatan yang tak ternilai harganya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kamu merasa tersentuh dan ingin mendengar lebih banyak cerita inspiratif lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.